serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Penunggu Telaga Angker. Suatu kisah mengenai terbukanya tabir penuh misteri sebuah telaga yang banyak memakan korban. Diseling dengan kisah kepahlawanan yang gagah berani dan tanpa mengenal rasa takut, bahkan bersedia mengorbankan dirinya sebagai tunggal telaga angker yang penuh misteri. Ambil nyawa wanita yang mirip dengan Arnum istriku. Kembalikan wanita itu padaku. Jangan kau ambil dia menjadi korbanmu. Kembalikan dia padaku. Aku tidak mau mengalami kesulitan lagi. Wanita itu akan aku ludahi dengan lendiran hijau ludah melataku. Wajah Nilam Jaya akan aku ludahi dengan ludah melataku. Benarkah aku bisa dikutuk menjadi siluman lintah? Iya, kau akan dijadikan penghuni telaga angker di dalam istana siluman ini. Bes, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya? hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Masa kemasukan ini? Kemasukan sama? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mulus. Hah? Di Wayu kok malah mulus? Mulus beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Enterostop. Misteri Mini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Penunggu Telaga Angker. Naskah karya Arif Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Penunggu Telaga Angker. Suatu kisah mengenai terbukanya tabir penuh misteri sebuah telaga yang banyak memakan korban. Diseling dengan kisah kepahlawanan yang gagah berani dan tanpa mengenal rasa takut, bahkan bersedia mengorbankan dirinya sebagai tunggal telaga angker yang penuh misteri. Dalam seri yang keempat ini, didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya dan AP Burhan sebagai Wong Bagus Tua. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ketiga telah dikisahkan, suara gong tua yang berbunyi memecah suasana tengah malam telah membuat penduduk desa Manuk Lagoa ketakutan. Karena mereka tahu
Suara gong tua yang sekali waktu berbunyi sendiri itu menandakan bahwa di Telaga Angker itu sudah meminta korban lagi. Semua penduduk sudah masuk ke rumahnya. Mereka sudah menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Tapi belum diketahui siapa yang sudah menjadi korban makhluk berbentuk bulat besar penunggu Telaga Angker itu. Ya, pasti makhluk itu yang pernah aku lihat muncul lagi dan meminta korban. Sebaiknya aku pulang saja. Aku sudah sampai di rumahku. Aku harus menutup pintu rumahku ini kembali rapat-rapat. Kau belum tidur, nak? Apakah kau juga mendengar suara gong tua itu? Ayo, mari masuk lagi ke kamarmu. Kita jangan bicara di sini. Ayo, duduklah di balai-balai tempatmu. Iya, duduklah. Anak, rasanya semakin hari desa ini semakin rawan saja. Anda Sudah sekarang banyak masih juga Telaga mendengarkan Angker itu sandiwara meminta misteri korbannya. Pelet di channel Memori Ini aku semakin khawatir karena aku sudah tahu bahwa Telaga Angker itu memang ada penunggunya, makhluk siluman aneh berbentuk bulat besar. Kini aku sudah bisa memastikan kalau selama ini korban-korban yang diminta Telaga Angker itu pasti karena makhluk siluman aneh itu. Tapi bukan telaga itu. Aku khawatir sekali kalau makhluk berbentuk bulat besar bisa turun ke darat dan berkeliaran di desa ini. Wah, tentunya semakin banyak korban berjatuhan. Aku juga heran, makhluk apa sebenarnya yang pernah aku lihat itu. Tapi tentang gong tua yang baru saja terdengar berbunyi, kami semua belum bisa memastikan siapa yang menjadi korban lagi. Karena tidak ada seorang penduduk desa pun yang keluar rumah. Entah siapa yang menjadi korbannya saat ini. Dan tentunya makhluk siluman berbentuk bulat besar itu lagi yang meminta korbannya. Apa benar tidak ada penduduk desa yang keluar rumah? Lalu siapa yang menjadi korban saat ini? Atau Kisumanta, kepala desa ini? Ya, bukankah Kisumanta semula pergi meninggalkan aku untuk mencari Wong Bagus? Tapi dia hingga kini belum kembali. Tapi apakah Wong Bagus sudah bertemu dengan Kisumanta dan kemudian Kisumanta langsung pulang ke rumahnya? Entahlah, aku juga belum tahu. Besok aku akan datang ke telaga itu. Aku akan melihat apakah memang sudah jatuh korban di Telaga Angker itu. Dan siapa orang yang menjadi korbannya saat ini. Tapi aku harus mengajak Kisumanta, kepala desaku. Tumben sekali Kisumanta tidak keluar rumah. Biasanya jika terdengar suara gong tua itu berbunyi, Kisumanta pasti keluar. Dan jika besok kau ingin ikut aku, aku senang sekali, nak. Rupanya Wong Bagus belum bertemu Kisumanta sejak kemarin. Itu berarti Kisumanta belum pulang ke rumahnya. Apakah dia memang masih terus mencari Wong Bagus sejak siang hari tadi? Aku khawatir sekali. Aku takut kalau Kisumanta datang ke Telaga Angker itu. Tentunya korban telaga itu dia. Besok aku memang harus ikut bersama Wong Bagus ke Telaga Angker itu. Aku juga ingin tahu dan ingin melihat. Mudah-mudahan bukan Kisumanta yang menjadi korban makhluk siluman penunggu Telaga Angker itu. Setelah malam berlalu, pagi pun tiba. Pagi itu sesuai dengan rencananya, Wong Bagus mengajak Nilam Cahya untuk pergi ke Telaga Angker itu. Mereka ingin membuktikan siapa sebenarnya yang sudah menjadi korban penunggu Telaga Angker itu. Kita akan ke rumah Kisumanta dulu, nak. Dia adalah kepala desa. Walau bagaimana, kita harus mengajak dia. Karena itu memang tanggung jawab dia. Jika memang salah seorang penduduk desanya yang menjadi korban. Beb, Ya? abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa?
buat ngulet hati aku ke hati kamu. Ini mulai deh. Mata kemasukan nih. Kemasukan sama? Kemasukan bayangan kamu. Ya belit. Aduh, Mas. Hah? Diwayu kok malah mules? Mas beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Enterostop. Kita sudah sampai di rumah Kisumantana. Kau tunggu saja di atas delman ini, ya. Biar aku yang masuk ke rumahnya. Aku tinggal dulu ya. Kisumanta. 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 Wah, kenapa tidak ada jawaban? Pintu rumahnya tidak dikunci. Kisumanta. Kisumanta. Waduh, kenapa sepi sekali rumah ini? Barangkali mereka sedang keluar ya. Baiklah, aku tinggal saja ke Sumanta. Barangkali dia sedang ada urusan lain. Ki Sumanta dan istrinya tidak ada, ya biar sajalah. Kita berangkat saja berdua ya. Benar dugaanku, Ki Sumanta tidak ada. Aku jadi semakin khawatir sekali. Apakah Ki Sumanta benar-benar sudah menjadi korban makhluk siluman penunggu telaga angker itu? Kita berangkat saja. Biar kita laporkan saja nanti pada Ki Sumanta setelah kita kembali dari telaga itu, ya. Ya. Sebenarnya yang menjadi korban makhluk siluman penunggu telaga angker itu. Aku merasa bersalah karena aku sudah membuat kepala desa itu menjadi susah kemarin siang. Kenapa kelihatan wajahmu seperti khawatir sekali? Kau sepertinya sedang merasakan sesuatu yang membuatmu takut dan khawatir sekali. Tenanglah, sebentar lagi kita akan sampai ke telaga itu. Kita sudah berada di jalan yang akan menuju ke telaga itu. Ya. Nah, kita sudah sampai. Aku sudah berada di tepian jalan telaga angker itu. Di depan itu, telaga itu nampak menganga. Airnya yang berwarna hijau nampak tenang sekali. Tapi telaga itu memang berbahaya. Wombaku sudah turun dari atas delmannya. Ayo turunlah. Kita harus melihat ke telaga itu. Ayo turunlah. Nah, ya hati-hati nak ya. Ayo kita melihat ke telaga itu. Wong Bagus dan Nilam Cahya melangkah menuju ke telaga yang sudah nampak di hadapannya. Tetapi ketika mereka sampai ke tepian telaga itu, mereka terkejut. Mereka melihat sosok perempuan setengah tua tergeletak di tepian telaga angker itu. Kisumanta. Itu istri Kisumanta. Kenapa dia bisa berada di tepian telaga ini? Kenapa dia tergeletak di sini? Istri Kisumanta. Pasti memang sudah terjadi sesuatu di telaga ini. Tapi kemana Kisumanta? Dia tidak ada. Apakah dia... Tidak.
Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri ini Perak di channel Memori 80. Angker itu. Apakah mayat di tenggelam di telaga itu? Nak, Nyi Sumanta hanya pingsan. Kenapa dia sebenarnya? Aku khawatir sekali. Waduh, di mana Ki Sumanta? Apakah sudah terjadi sesuatu dengan mereka di telaga ini? Apakah suara gong tua yang berbunyi semalam itu menandakan bahwa Ki Sumanta dan istrinya tengah mengalami kejadian berbahaya di telaga ini? Waduh, mau apa mereka ke telaga ini? Mau apa mereka? Waduh. Dan di mana Ki Sumanta? Dia tidak ada. Waduh, di mana dia? Ki Sumanta. Apakah memang dia sudah menjadi korban makhluk siluman itu? Nah, aku khawatir sekali. Jangan-jangan Ki Sumanta yang menjadi korban makhluk siluman penunggu telaga angker itu. Oh, Ki Sumanta, apakah memang kau sudah menjadi korban penunggu telaga angker itu? Bagaimana mungkin semuanya bisa terjadi? Apakah maksud mereka datang ke telaga angker ini? Ayo, kita angkat Ki Sumanta ini. Kita harus membawanya pulang. Bantulah aku mengangkat tubuhnya ini. Ya, angkat kepalanya. Ya. Mari kita naikkan ke delmanku. Ayo. Kita sudah meletakkan tubuh Nyi Sumanta di atas delman ini. Ayo, kau naiklah ke atasnya. Ayo, kita harus segera pergi. Ya, aku juga akan naik. Ya, kita berangkat sekarang. Ya. Kita sudah sampai di rumah Ki Sumanta. Ayo, turun anak. Bantu aku lagi mengangkat tubuh Nyi Sumanta ke dalam rumahnya. Wong Bagus dan Nilam Cahya turun dari delman. Lalu keduanya mengangkat tubuh Nyi Sumanta. Mereka terus masuk ke dalam rumah dan terus membawa tubuh Nyi Sumanta ke kamarnya. Biarkan saja, nak. Nyi Sumanta sudah kita baringkan di tempat tidurnya. Dia belum sadarkan diri. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Kenapa Nyi Sumanta bisa berada di telaga itu? Kenapa dia sampai tergeletak pingsan? Dan di mana Ki Sumanta? Aku khawatir sekali. Aku takut Ki Sumanta benar-benar sudah menjadi korban makhluk penunggu telaga angker itu. Tapi kenapa kita tidak melihat mayatnya di telaga itu? Aku pun rasanya khawatir sekali dengan hilangnya Ki Sumanta. Rupanya Wong Bagus pun mempunyai pikiran yang sama denganku. Dia khawatir kalau Ki Sumanta benar-benar sudah menjadi korban makhluk siluman penunggu telaga angker itu. Jangan-jangan memang begitu. Karena Nyi Sumanta, istrinya, hanya ditemukan sendiri di tepian telaga itu. Mereka pasti semua berdua. Nah, Bapak tunggu di luar saja. Kalau kau mau tunggu di kamar ini, tunggulah sampai Nyi Sumanta sadarkan diri. Aku keluar dulu, ya. Wong Bagus sudah keluar dari kamar ini. Ya, biarlah. Aku juga penasaran. Aku akan menunggu Nyi Sumanta ini sampai sadar. Sudah malam. Kenapa sebenarnya Nyi Sumanta ini sampai dia tidak sadarkan diri di tepian telaga angker itu? Apakah dia melihat makhluk siluman penunggu telaga angker itu muncul? Aneh kedengarannya. Rasanya aku ingin sekali melihat kemunculan makhluk itu dari dalam telaga angker itu. Aku penasaran juga. Aku pun masih ingat pada cerita nenek bungkuk yang menolongku membawa ke rumah Ki Barja, si dukun tua itu. Dia juga mengatakan kalau di telaga itu sejak ratusan tahun yang lalu dihuni oleh makhluk siluman. Tapi nenek itu pun aneh. Aku sendiri sampai saat ini belum tahu siapa dia sebenarnya. Dan aku pun belum bertemu nenek bungkuk itu lagi. Sepertinya dia lebih tahu tentang telaga angker itu. Aku pun penasaran juga
dengan nenek bungkuk yang ada di rumah Ki Parji itu. Dia menolongku. Ketika itu katanya aku melompat akan menceburkan diri ke telaga angker itu. Dan aku selamat menjadi santapan makhluk siluman penunggu telaga angker itu. Wajah Ki Sumanta, kenapa tiba-tiba berubah cantik? Wajah itu cantik sekali. Seperti wajah seorang gadis belia. Nilam Cahya tiba-tiba tersentak. Dia melihat wajah Sumanta menjadi putih bersih. Wajah itu berubah cantik dan muda belia. Sumanta tersenyum manis kepada Nilam Cahya. Tetapi kemudian mata Sumanta terbuka lebar dan melotot. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat, awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur, gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor, bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nyamuk Perak di channel nomor 80. Aneh, wajahnya Sumanta tiba-tiba berubah menjadi cantik dan muda belia. Dia tersenyum, tapi matanya melotot padaku. Jendela kamar itu terbuka sendiri, dan angin berhembus masuk ke kamar ini. Aneh, ada apa ini? Sumanta tertawa, tapi suaranya suara seorang gadis. Aneh, apakah Sumanta kemasukan roh halus dari telaga angker itu? Kau masih kenal dengan suara itu, bukan? Suara itu seperti suara Arna, istri yang bagus. Sumanta rupanya kemasukan roh Arna. Matanya terus melotot ke arahku. Wajahnya putih. Jangan kau pergi dari suamiku. Aku kasihan dengan Kakang Rangus. Dengan adanya dirimu, kesedihan sudah bisa terobati. Dan aku harap kau tidak akan pergi meninggalkan suamiku. Kasihan Rangus. Dia terus menangis. Dia mengharap aku tetap tinggal bersama Wong Bagus suaminya. Ya, Wong Bagus memang sangat mencintai Arno, istrinya yang sudah mati. Dan aku memang mengakui kecantikan Arno. Aneh, Arno memang mirip denganku. Kau memang cantik sekali. Aku ucapkan terima kasih karena kau sudah mengobati perasaan suamiku. Tapi ku minta tetaplah tinggal bersama suamiku. Dan kau jangan khawatir dengan perempuan bernama Sumanta ini. Dia tidak apa-apa. Dia terlalu berani dan bersisa sampai ke telaga angker itu. Suara itu lenyap. Wajahnya Sumanta sudah berubah lagi. Arwah-arwah sudah pergi dari dirinya Sumanta. Dengar aku. Sumanta sudah sadarkan diri. Kau wanita itu. Sumanta bangun. Tapi kenapa dia melihatku dengan sinis? Dia sepertinya tidak suka padaku. Kau wanita itu, mana Ki Sumanta suamiku?
Mana dia? Bukankah kalian sudah bersenang-senang? Mana suamiku? Mana dia? Apa maksudnya dia? Dia menuduhku sudah bersenang-senang dengan Kisumanta suaminya. Ayo jawab. Kenapa kau diam saja? Mana suamiku? Apakah kau telah menyembunyikan dia? Kalian pasti habis berhubungan intim. Di mana suamiku? Ayo jawab. Kisumanta, kau sudah sadarkan diri? Wong Bagus, di mana suamiku? Wanita itu telah merebut suamiku. Dia sudah pergi bersenang-senang. Dia wanita kotor. Mana suamiku? Nyai, aku sungguh tidak mengerti. Kenapa kau tiba-tiba menuduh dia yang tidak-tidak? Apakah benar dia telah bersenang-senang dengan Kisumanta suamimu? Penduduk semua melihatnya. Kalau Kisumanta suamiku siang hari itu telah pergi dengan wanita itu menuju ke rumahmu. Mereka tentunya sudah melakukan perbuatan kotor. Mereka pasti sudah menjalin hubungan tanpa setauku. Sekarang di mana suamiku? Kenapa kalian berada di kamarku ini? Tenanglah dulu, Nyi Sumanta. Jangan kau marah-marah begitu. Kenapa kau jadi cemburu dan menuduh yang tidak-tidak? Justru kami sedang mencari Kisumanta suamimu. Kami sangat khawatir sekali karena gong tua itu kemarin malam berbunyi. Dan setelah pagi tadi aku datang ke telaga itu. Kami melihat Kisumanta tergeletak, tidak sadarkan diri di tepi telaga angker itu. Kemana suamiku? Aku memang kemarin malam pergi mencari Kisumanta suamiku. Sampai aku tidak sadar kalau aku sampai ke telaga angker itu. Tidak. Aku takut. Aku takut sekali. Kenapa? Kau melihat apa di telaga itu? Ayo ceritakan. Jangan takut. Ceritakanlah, Nyi Sumanta. Tidak. Aku tidak mau menceritakannya. Aku takut sekali. Makhluk itu. Takut sekali. Nyi Sumanta, kau wajahmu tiba-tiba pucat dan tegang begitu. Mulutmu gemetar. Nyi Sumanta seperti ketakutan sekali. Apakah Nyai melihat makhluk itu muncul dari dalam telaga angker itu? Takut sekali. Makhluk itu mengerikan sekali. Apakah bentuknya bulat besar seperti seekor ikan besar, matanya bersinar merah? Iya. Apakah kau juga pernah melihat makhluk itu? Iya. Beberapa hari yang lalu makhluk itu aneh. Aku lihat, ya itulah makhluk siluman penunggu telaga angker itu. Makhluk siluman itulah yang selama ini sering meminta korban. Makhluk itu sangat aneh. Iya. Suaranya pun aneh. Tapi aku juga mendengar ada suara isak tangis seorang gadis dari dalam telaga angker itu. Suara isak seorang gadis? Benarkah begitu? Iya, Wong Bagus. Suara isak tangis seorang gadis. Aku juga heran. Suara isak tangis itu kedengarannya dari dalam telaga angker itu. Benarkah Nyi Sumanta mendengar suara isak tangis seorang gadis dari dalam telaga angker itu? Suara isak tangis siapa itu? Apakah suaranya Arang? Ya, pasti suara Arang, istri Wong Bagus. Aku takut sekali. Sungguh aku melihat makhluk aneh itu. Dan apakah suara isak tangis itu sebenarnya suara makhluk itu? Cukup. Jangan kau teruskan. Wong Bagus, kamu kemana? Kenapa kau tiba-tiba pergi? Tidak apa-apa. Maaf, aku tinggal kalian. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pintar, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar. Obatin Via sakit. Sakit dia leh. Oh iya? Wah, Mama pintar sekali.
Via, diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstrak kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Dia suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya, Via? Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Maafkan aku. Tadi aku terlalu kasar padamu. Kukira suamiku memang pergi denganmu, tapi nyatanya tidak. Entah di mana dia sekarang. Kenapa dia belum kembali hingga kini? Wismanta, akhirnya kau mau mengerti. Kau sudah sadar. Kau sudah sadar bahwa suamimu bukan pergi denganmu. Tapi memang benar, siang kemarin aku diantar Kisumanta ke rumah Wong Bagus. Tapi kemudian Kisumanta pergi lagi, dan sampai kini belum kembali. Sebaiknya sekarang aku lihat Wong Bagus. Ada apa dengan laki-laki tua itu? Dia sepertinya menyimpan sesuatu rahasia. Hei, kau mau kemana? Wanita itu diam saja, dan dia pergi. Nilam Cahya keluar dari rumah itu. Nilam Cahya menduga kalau Wong Bagus sudah pulang ke rumahnya. Ternyata Wong Bagus memang sudah berada di rumahnya. Laki-laki tua itu sedang memikirkan cerita Nyi Sumanta. Benarkah Nyi Sumanta mendengar suara isak tangis Arni dari dalam telaga angker itu? Suara isak tangis seorang gadis yang didengar Nyi Sumanta itu pasti suara Arni. Oh, Arni. Arni, apakah kau juga sudah menjadi penghuni telaga angker itu? Kasihan sekali kau. Siapa itu yang datang? Kau kembali, nak. Mari masuk. Ayo masuklah. Benar dugaanku. Ternyata Wong Bagus memang pulang ke rumahnya. Aku bisa masuk ke dalam. Ayo, jangan berdiri terus di depan pintu, nak. Ayo, masuklah, nak. Maafkan Bapak ya, nak ya. Aku memang sengaja pulang. Aku meninggalkanmu di rumah Kisumanta itu karena aku tidak tahan mendengar cerita Nyi Sumanta. Apakah dugaanku benar? Kalau Wong Bagus itu menyimpan sesuatu rahasia, dia kelihatannya sedih. Dia sepertinya sedang merasakan sesuatu dari cerita Nyi Sumanta yang sudah didengarnya itu. Apakah benar cerita tentang suara isak tangis seorang gadis yang dia dengar di dalam telaga angker itu? Aku memang sengaja pergi karena aku tidak tahan mendengar cerita Nyi Sumanta itu, nak. Dia mendengar suara isak tangis seorang gadis telaga angker itu. Itu suara Arni, istriku, nak. Pasti suara isak tangis Arni. Kasihan sekali dia. Sepertinya dia sangat menderita sekali. Benar dugaanku. Rupanya memang benar. Suara isak tangis itu suara Arni, istrinya Wong Bagus. Apakah aku memang sudah melupakan Arni? Kenapa sepertinya Arni sedang bersedih? Dia sedang menderita. Wong Bagus, aku akui, dia memang sangat setia pada Arni istrinya. Dia tidak pernah melupakannya. Walau sudah lama sudah istrinya tiada. Aku tidak pernah lupa pada Arni. Rasanya memang sulit melupakannya. Tapi jika Nyi Sumanta mendengar suara isak tangisnya, bukankah itu pertanda kalau Arni sedang sedih? Dia sedang menderita. Apakah karena aku lupa? Karena aku tidak lagi datang bila senja hari ke telaga angker itu menaburkan kembang-kembang kesukaannya. Tapi aku tidak pernah lupa dengan kebiasaanku itu. Lalu kenapa sampai Nyi Sumanta mendengar suara isak tangisnya? Sudahlah, nak. Hari sudah malam. Istirahatlah. Besok aku akan melanjutkan lagi mencari Ki Sumanta. Aku keluar dulu, nak. Memang aneh. Nyi Sumanta mendengar suara isak tangis Arni dari dalam telaga angker itu. Membuat semudah kalau istrinya sedang sedih. Apakah orang yang sudah lama mati bisa bersedih? Tapi menurut cerita Nyi Sumanta, isak tangis Arni yang dia dengar itu bersamaan munculnya manusia siluman berupa telaga angker itu. Aneh. Sepertinya manusia siluman itu mempunyai hubungan dengan Arni yang sudah lama mati. Tapi aku tidak lupa pada apa yang pernah dikatakan oleh Sendiri
Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa kuy? Hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Sudah tengah malam. Sebaiknya aku berangkat mencari Nilam Cahaya. Wanita itu pasti ada di rumah orang yang bernama Wong Bagus itu. Jangan harap dia akan bebas setelah dia berhasil lari dari rumah ini tanpa setahu aku. Malam ini aku harus membawanya kembali ke rumah ini. Nilam Cahaya. Dia harus bisa melahirkan. Dan kibarja, dukun tua itu harus bisa membuat Nilam Cahaya menjadi hamil. Karena aku sangat butuh bayinya. Aku harus berangkat sekarang. Mini Pelet bergerak bagaikan kilat. Sebentar saja, dia sudah berada di jalan desa yang sudah sepi sekali. Tidak ada satu orang penduduk pun yang terlihat. Semua penduduk sudah tertidur pulas. Tentunya Nilam Cahaya pun sudah tertidur pulas. Aku sudah sampai di depan rumah Wong Bagus. Tentunya Nilam Cahaya berada di kamarnya itu. Aku akan masuk melalui pintu rumah ini. Bagaikan bayangan, nenek siluman ular yang menjelma nenek bungkuk itu menembus dinding pintu rumah itu hingga dia sudah berada di dalam rumah. Aku sudah berada di dalam. Siapa laki-laki tua yang tidur di bangku itu? Barangkali dia yang bernama Wong Bagus itu. Aku harus hati-hati agar dia jangan bangun. Itu barangkali kamar Nilam Cahaya. Aku harus masuk ke kamar itu. Kembali Mini Pelet menembus dinding pintu. Dia sudah berada di dalam kamar. Dan nampaklah Nilam Cahaya yang sedang tertidur pulas. Benar dugaanku. Nilam Cahaya sedang tertidur pulas sebelum aku membawanya. Aku tidak mau mengalami kesulitan lagi. Wanita itu akan aku ludahi dengan lendiran hijau ludah melataku. Wajah Nilam Cahaya akan aku ludahi dengan ludah melataku. Wajah Nilam Cahaya sudah aku ludahi dengan ludah melataku. Mas Andri Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatal banget dan bau kaki lagi. Kan ada salam IPA.
Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Sitobi Farma. Setelah dia meludahi wajah Nilam Cahya dengan lembiran hijau ludah melatanya, Mini Pelet pun segera membawa Nilam Cahya. Ini aku harus cepat membawa Nilam Cahya. Dia sudah tertidur pulas. Dia akan terus tertidur sampai munculnya bulan purnama. Karena pengaruh lembiran hijau ludah melataku sudah masuk di jiwanya. Dia baru akan terbangun jika bulan purnama itu muncul. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Ini aku harus keluar dari rumah ini. Mini Pelet bergerak bagaikan kilat. Hingga sebentar saja, nenek siluman ular itu sudah sampai di rumah Ki Barja, tempat di mana dia tinggal. Aku harus membawa masuk Nilam Cahya ke kamarku. Sekarang aku tinggal melaksanakan rencanaku. Ki Barja akan kusuruh tiduri wanita itu. Dukun tua itu harus bisa membuat Nilam Cahya hamil. Karena aku sangat membutuhkan bayinya itu. Apakah malam ini juga Ki Barja itu harus melaksanakannya? Ya, malam ini saat yang tepat. Biar malam ini si dukun tua itu melampiaskan nafsunya pada Nilam Cahya. Dia harus berhasil membuat wanita itu hamil. Tapi rasanya perut Nilam Cahya aneh. Kalau aku perhatikan baik-baik, perutnya besar dan sepertinya tidak wajar. Perutnya seperti sedang mengandung. Aneh. Apakah wanita itu memang sedang mengandung? Dia memang seperti sedang mengandung. Bagaimana mungkin Nilam Cahya sudah mengandung? Apakah dia sudah bersuami? Atau dia pernah diperkosa laki-laki? Aku penasaran. Aku akan melihat untuk membuktikannya. Mini Pelet matanya menatap tajam ke arah perut Nilam Cahya. Tidak lama kemudian, matanya bersinar merah. Sinar itu menembus pandangannya ke perut Nilam Cahya. Ternyata Nilam Cahya benar-benar sedang mengandung. Mungkin tidak lama lagi dia akan melahirkan bayinya. Aku harus menjaganya. Dia masih akan tertidur pulas sampai munculnya bulan purnama. Aku akan berhasil mendapatkan seorang bayi yang lahir dari orang yang masih mempunyai keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa. Dengan darah bayi itu, aku akan bisa mengetahui di mana tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa yang selama ini tidak aku ketahui. Ki Buyut, tunggulah aku. Sudah saatnya tempat persemayamanmu akan hancur. Akan hancur. Sementara itu Misumanta, yang semula ditinggalkan Nilam Cahya dan Wong Bagus, baru sadar dari pingsannya. Ada apa sebenarnya? Kenapa Wong Bagus pergi begitu saja dengan wanita itu? Mereka tidak kembali lagi. Apakah mereka langsung pulang ke rumahnya? Lalu bagaimana Kisumanta suamiku itu? Apakah suamiku benar-benar hilang? Atau dia pergi keluar desa? Bagaimana kalau suamiku sampai tidak kembali? Apakah aku akan berdiam diri saja? Atau aku akan mencarinya kembali? Tapi kukira penduduk tidak akan tinggal diam. Karena mereka tahu suamiku itu adalah kepala desa mereka. Aku akan meminta bantuan para penduduk. Besok aku harus mencari kembali suamiku.
Jadi jelas suamiku itu tidak pergi dengan wanita yang tinggal di rumah yang bagus itu. Hari sudah malam. Sebaiknya aku tidur saja. Besok aku dan penduduk desaku akan mencari kembali Kisumanta. Kisumanta akhirnya tertidur pulas. Malam semakin beranjak, udara di luar semakin dingin. Di sebuah tempat yang jauh dari desa Manuklagua itu, Kisumanta ternyata masih mencari yang bagus. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Bio Farma. Lelah sekali rasanya aku. Bagaimana kalau yang bagus tidak aku temukan ini? Aduh, aku sudah berada di luar desaku, tapi aku tidak menemukan yang bagus juga. Aduh, apakah aku harus kembali saja ke desaku? Aku sudah hampir 2 malam pergi dari desaku. Aku khawatir istriku mencari-cariku, tapi aku harus bertanggung jawab. Yang bagus adalah warga desaku. Dia harus aku temukan. Dia pasti pergi keluar desa. Sepertinya hari sudah semakin malam. Aku tidak bisa melihat jalan. Apakah aku harus beristirahat? Tapi sepertinya tempat ini sebuah hutan. Sebaiknya aku istirahat saja. Aku istirahat di sini saja. Di bawah pohon ini kukira aku bisa tidur semalaman. Tapi aku kini berada di hutan jati. Aku harus berhati-hati. Aku mendengar suara langkah kaki orang datang kemari. Apakah memang ada orang di hutan ini? Aneh. Rasanya aku tidak percaya. Suara langkah kaki itu semakin mendekati kemari. Siapa itu? Siapa yang telah menuju kemari? Dia semakin dekat kemari. Siapa dia? Wajahnya ditutupi topeng harimau. Seperti dia seorang anak muda. Siapakah kau? Ada orang menekulku. Berhentilah. Siapa kau? Bapak juga siapa? Kenapa Bapak berada di hutan ini? Apakah ini sudah termasuk daerah perkampungan, Pak? Aku Kisumanta. Aku kepala desa Manuklagua. Hutan ini sudah jauh dari desaku. Kau siapa dan mau kemana? Namaku Restu Singgi. Aku sedang dalam perjalanan. Apakah aku akan sampai ke sebuah desa? Maksudku, apakah tidak jauh dari hutan ini? Aku akan sampai ke desa Manuklagua. Desa Bapak itu? Iya, benar. Apakah kau memang sengaja akan datang ke desa Manuklagua? Atau kau hanya tersesat hingga sampai ke desa kami itu? Aku memang tidak ada tujuan untuk ke desa Bapak itu. Aku sampai di hutan ini pun tersesat jalan. Aku tidak tahu lagi arah jalan. Aku hanya mengikuti langkah kakiku saja. Apakah ada yang sedang kau cari? Atau kau hanya seorang pengembara? Entahlah, Kisumanta. Ada seseorang yang sedang aku cari. Tapi aku takut bertemu dia. Kau aneh, anak muda. Aku jadi bingung. Orang yang sedang kau cari, tapi justru kau takut bertemu orang itu. Apa maksudmu sebenarnya? Apakah kau mempunyai persoalan dengan orang yang akan kau cari? Aku memang penuh dengan persoalan. Tapi aku harus mencari orang itu.
Aku harus menemui orang itu. Aku khawatir sekali. Kenapa khawatir? Apakah dia mengalami kesulitan? Aku tidak mau bercerita pada orang itu. Aku khawatir karena Nilam sedang mengandung. Bagaimana kalau dia melahirkan sendiri? Itulah yang sangat aku khawatirkan. Anak muda, kenapa kau diam? Bolehkah aku tahu siapa sebenarnya nama orang yang kau cari itu? Mudah-mudahan aku bisa kenal namanya. Barangkali ada orang yang kau cari di desaku itu. Maafkan saya, Ki Sumanta. Kau tidak mau memberitahu? Bukan begitu. Tapi ada kesan dalam perasaanku. Seringkali aku menjadi sedih jika menyebutkan nama itu. Dia itu kekasihmu? Bekas kekasihku. Tapi kenapa kau masih mencari? Aku harus menjaganya. Ini adalah pesan guruku. Aku tahu dia sedang susah. Aku tahu dia juga masih mencintai aku. Sepertinya kau mempunyai persoalan dengan bekas kekasihmu itu. Persoalan yang sudah lama. Siapa namanya? Tidak terlalu berat kau menyebut namanya, kan? Nilam Cahya. Iya, nama yang indah. Tentunya orangnya juga cantik. Tapi aku tidak mengerti sikapmu, anak muda. Kenapa kau menutupi wajahmu dengan topeng harimau itu? Apakah kau hanya sengaja agar orang tidak mengenalimu? Benar. Aku tidak akan membuka topeng harimau ini. Kenapa Ki Sumanta sampai berada di hutan ini? Semula aku sedang mencari seorang warga desaku. Dia Wong Bagus. Aku sudah jauh keluar desaku hingga tersesat ke hutan ini. Tapi aku tidak juga menemukan Wong Bagus. Ki Sumanta sangat bertanggung jawab. Saya kagum dengan sikap itu. Sebagai kepala desa, Bapak merasa perlu menemukan warga desa Bapak yang dicarinya. Desaku adalah rumahku. Dan warga desaku adalah wargaku. Apakah jarak menuju desa Bapak masih jauh dari hutan jati ini? Ya, tidak begitu jauh. Jika kita berangkat sekarang, kita akan sampai menjelang pagi hari. Apakah kau akan ke desaku? Barangkali saja di desa Bapak saya bisa bertemu dengan Nilam. Sepertinya di desaku tidak ada orang pendatang. Tapi tunggu. Ya, aku ingat. Hanya ada seorang wanita bisu yang tinggal di rumah Wong Bagus. Tapi barangkali bukan dia orang yang sedang kau cari itu. Mungkin juga. Siapa wanita itu? Entahlah. Dia bisu. Dan sebenarnya lah, aku semula sudah meninggalkan wanita itu. Dia pasti sedang kebingungan karena aku belum kembali. Tapi kukira wanita itu bukan kekasihmu. Dia hanya wanita bisu. Bagaimana kalau malam ini saja kita berangkat ke desa Bapak? Kau tidak lelah? Bukankah kau habis menempuh perjalanan jauh berhari-hari lamanya? Aku sudah cukup banyak beristirahat dalam perjalananku itu. Jika Ki Sumanta bersedia, bagaimana kita berangkat? Baiklah. Maka Restu Singgih dan Ki Sumanta malam itu juga berangkat menuju ke desa Manuk Lagoa. Setelah jauh menempuh perjalanan, keduanya sudah tiba di gerbang desa. Suasana waktu itu masih agak gelap. Jalan yang sedang mereka tempuh adalah jalan yang menuju ke Telaga Angker itu. Beb, Ya? abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Ternyata kemasukan nih. Hah? Kemasukan kamu? Kemasukan bayaran kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Hah? Di Wayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Entrostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Entrostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Begitu mules, minum Entrostop. Tunggu. Kenapa tiba-tiba berhenti di tengah jalan? Kita akan melalui Telaga Angker itu. Telaga Angker? Iya. Benar.
depan sana di tepian sepanjang jalan yang akan kita tempuh ini, nampak sebuah telaga berair hijau. Apakah memang telaga itu angka? Iya. Saya tidak berani lewat di dekat telaga itu. Berbahaya. Apalagi tengah malam begini. Kenapa harus takut? Bukankah jalan ini adalah jalan satu-satunya untuk masuk ke desa Bapak? Iya benar, tapi saya tidak berani kalau tengah malam begini lewat di samping telaga angker itu, anak muda. Tapi kita sudah berada di dekat telaga itu, Bapak. Bukankah dari sini desa Bapak kepala desa sudah dekat? Ayolah, jangan takut. Ada aku. Mari kita jalan lagi. Iya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori Telaga Angker itu. Lihatlah ke arah samping kita itu. Telaga Angker itu mengalah di hadapan kita. Kalau Ki Sumanta takut, jangan melihat terus ke arah telaga itu. Kita jalan saja terus dengan tenang. Jangan ada perasaan apa-apa. Ayo. Ki Sumanta. Kenapa berdiri saja? Kenapa diam saja? Saya. Aduh, rasanya berat untuk melangkah ke atas itu. Aduh, mata saya rasanya ingin melihat terus ke arah telaga itu. Aduh, lihat terus tuh. Bukankah telaga itu indah dan bagus? Tapi telaga itu tersenyum manis. Aneh. Apa benar yang dilihat di Sumanta? Telaga itu tersenyum manis. Tapi aku tidak melihatnya. Air telaga itu teman-teman saja. Apakah memang telaga itu angker? Tuh. Lihat telaga itu. Yang melambang-lambangkan tangan padaku. Sepertinya dia menyuruhku datang ke sana. Tidak. Kau jangan datang ke telaga itu, Ki Sumanta. Kau hanya dibayangi perasaan takut. Telaga itu tidak tersenyum, tidak melambaikan tangan. Itu hanya bayangan. Telaga itu tenang saja. Dia bukan manusia yang bisa hidup. Ayolah, Ki Sumanta. Kita berjalan lagi. Tidak. Aku akan datang ke telaga itu. Dia memanggilku. Ki Sumanta, jangan Ki Sumanta. Jangan melangkah ke telaga itu. Kau sudah terpengaruh bayanganmu sendiri. Kau hanya merasa ketakutan. Telaga itu tidak memanggilmu. Ayo kita pergi. Kau jangan menghalangi niatku. Aku akan datang ke telaga itu. Kau jangan menghalangi Ki Sumanta. Jangan melangkah. Tidak. Aku harus datang ke telaga itu. Ki Sumanta, jangan dekati telaga itu. Tidak. Aku harus ke telaga itu. Tunggu, jangan lari Ki Sumanta. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak Omah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca turang pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.